Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, apa kabar? Apakah Anda sudah mulai betah ibadah di rumah? Puji Tuhan, kita akan menikmati surga di rumah kita setiap hari. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya. Engkau Tuhan dimuliakan dalam hadirat-Mu. Haleluya. Dalam kemuliaan-Mu, Engkau hadir di sini, dan setiap makhluk menyembah. Kasih dan ampunan-Mu hapuskan segala dosa dan manusia kan nyanyikan Hosana, Hosana.
bersujud, ku bersujud tinggikanmu, Yesus, dimuliakan di dalam seluruh hidupku, ku milikmu selamanya. Here and now, be lifted high, rise here and now, be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. Engkau Tuhan ditinggikan, Engkau dimuliakan sekarang, Tuhan surga bumi yang memberikanku hidup, ku milikmu selamanya. kami dipilih-Mu ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Bagimu segalanya, bagimu segalanya, semua daripadamu, dan hanya untukmu, untuk kemuliaan-Mu. Bagimu segalanya, bagimu segalanya, semua daripadamu, dan hanya untukmu, untuk kemuliaan-Mu. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Worthy of it You are worthy of it all. Terima kasih Tuhan, Kau menghargai kami sangat mahal. Harga kami seharga dengan korban di kayu salib bagi setiap kami Tuhan. Kau mau pakai hidup kami yang sudah Kau beli dengan harga yang mahal untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang kami kerjakan Bapak, kami membawa kepujian bagi nama Tuhan kami, pemilik hidup kami sampai selama-lamanya. Bapak, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat firman Tuhan pada saat ini. Urapi hamba-Mu dan seluruh jemaat yang menerimanya, yang mendengarkannya. Karena sungguh-sungguh roh wahyu, roh hikmat-Mu boleh memenuhi setiap kami, supaya kami boleh dengan jelas mengerti dalam terang Roh Kudus, mengerti kehendak firman-Mu dan hidup di dalamnya. Dengan nama Tuhan makin lagi dipermuliakan, dan semua janji Allah yang kami terima dengan iman digenapi sempurna dalam hidup kami. Di dalam berkat nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, saya akan mengawali khotbah ini dan memberikan pengertian hidup dan mati di hadapan Tuhan menurut Alkitab. Apa kata Alkitab mengenai hidup dan mati itu? Pada awal penciptaan alam semesta, binatang dan manusia, Tuhan menciptakan manusia secara khusus. Beda, sangat berbeda dengan penciptaan alam semesta maupun binatang.
Tuhan menciptakan alam semesta dan binatang menggunakan perkataannya atau firman-Nya. Tetapi untuk menciptakan manusia, Tuhan menggunakan tangannya untuk membentuk atau membuat manusia dari debu tanah. Lalu kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidupnya atau rohnya ke dalam hidung manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Hal ini tertulis di kitab Kejadian 2 ayat yang ke-7. Dan sejak itulah antara Tuhan pencipta dengan manusia ciptaannya memiliki hotline, hubungan dekat dua pribadi yang penuh kasih, sehingga memungkinkan manusia berkomunikasi secara verbal, terbuka, terus terang, jujur kata-katanya juga kepada Tuhan, maupun komunikasi secara non-verbal, seperti kita bisa merasakan sentuhan Tuhan, bisa merasakan hangatnya pelukan kasih Tuhan, bisa menangkap maksud dari gerakan bahasa tubuh, dan bahkan bisa dengan mudah mengerti akan emosi Tuhan, kesedihannya maupun marahnya gitu ya. Tetapi Tuhan juga memberi perintah sekaligus peringatan kepada manusia di kitab Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, Adam, ya, pria. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, semuanya boleh. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pada hari yang sama, saat yang sama juga pastilah engkau mati. Jelas sanksinya, hukumannya seperti itu. Saya kira Anda sudah tahu kisah selanjutnya, yaitu Adam dan Hawa memutuskan untuk melanggar perintah Tuhan tersebut. Atau dengan kata lain, mereka memilih untuk tidak tunduk atau memberontak terhadap otoritas Tuhan yang tertinggi. Sesuai dengan perintah Tuhan tadi, akibatnya manusia itu pasti mati. Tetapi kenyataannya Adam dan Hawa masih hidup dan bahkan masih bisa mendengar bunyi langkah kehadiran Tuhan di taman itu. Kalau demikian, apa yang dimaksud dengan mati di sini? Memang manusia berdosa ini masih bernafas dan bisa tahu juga kehadiran Tuhan. Tetapi respon mereka akan kehadiran Tuhan sungguh berbalik 180 derajat. Mereka memilih untuk sembunyi atau menjauhi Tuhan. Rasa kangen akan Tuhan sudah hilang. Mereka takut dan merasa malu untuk telanjang atau transparan, terbuka. Mereka malu untuk terus terang. Mereka tidak mau mengakui kesalahannya sendiri. Dan mereka mulai cenderung mengkambing hitamkan orang lain, bahkan juga menyalahkan Tuhan dengan berbagai alasan yang dibuatnya. Menyalahkan Tuhan yang memberikan dia istri yang membuat dia melawan Tuhan akhirnya. Coba Anda bayangkan betapa serakahnya manusia itu. Padahal semua pohon dan taman Eden itu boleh dimakan buahnya. Hanya buah dari satu pohon saja yang tidak boleh dimakan buahnya. Luar biasa serakahnya. Manusia memilih untuk memberontak, protes, marah kepada Tuhan daripada mereka minta ampun sama Tuhan. Demikian juga dengan kita di hari-hari sukar ini, ya, hari-hari pandemi COVID-19 ini. Jangan sampai hanya karena satu atau dua doa kita yang belum atau tidak Tuhan jawab, lalu kita marah, meninggalkan Tuhan, ngambek sama Tuhan. Kita lupa bahwa ada ratusan doa-doa kita yang lain di masa lalu sudah Tuhan jawab. Cuma satu dua doa kita karena kita ada masalah pandemi ini, hidup kita makin sukar,
makin sulit, ekonomi makin sukar, kita mau marah sama Tuhan? Kondisi inilah yang dikatakan mati heart lainnya. Mati heart lainnya, perasaan kasihnya. Bagaimana kondisi hubungan Anda dengan Tuhan saat ini? Masih adakah rasa hormat dan tunduk akan otoritas Tuhan dalam hidup kita saat ini? Apakah kita bisa dengan cepat mengakui kesalahan kita dan memohon ampun kepada Tuhan? Masih kuatkah rasa kangen atau kerinduan untuk mencari wajahnya dalam hadiratnya? Dosa membuat kita susah untuk mengakui kesalahan kita dan memohon ampunannya. Dan dosa juga yang menjadi penghalang Tuhan untuk menolong, ingat, dan menyelamatkan kita. Yesaya 59 ayat pertama dan kedua, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita. Tetapi yang merupakan pemisah, penghalang antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, pemberontakanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mari kita lihat dan belajar dari kisah pertobatan Simon Petrus yang menjadi murid pertama Tuhan Yesus, yaitu di Injil Lukas 5 ayat pertama sampai selanjutnya. Lukas 5 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Sebagaimana sebagian besar orang umumnya mencari Yesus hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mungkin karena mereka tertarik dengan cara Yesus membawakannya, atau mungkin sekedar untuk menambah ilmu pengetahuan Alkitabnya saja. Ayat yang kedua, Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yesus melihat dua perahu yang kosong. Saat ini juga Tuhan sedang melihat omset Anda yang kosong mungkin. Atau Yesus sedang melihat saldo di bank Anda yang sudah mulai kosong juga. Atau hati Anda yang lagi hampa kosong. Ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Tadi Yesus melihat dua perahu, tapi dia menaiki satu perahu saja, yaitu perahu Simon, dan menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Apakah Yesus tidak tahu bahwa Simon sudah selesai melaut dan siap-siap untuk pulang ke rumah meskipun tidak membawa hasil tangkapan ikan? Jelas Yesus tahu, bahkan tadi dia melihat sendiri. Yang membuat saya terkejut adalah waktu Yesus mau memakai perahu Simon dan meminta Simon yang dalam keadaan letih, baik fisik maupun pikirannya, untuk menolakkan perahunya lagi sedikit jauh dari pantai. Simon sama sekali tidak menolak. Luar biasa. Karena apa? Karena biasanya orang itu baru mau dipakai Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati lebih dulu, menolong atau menjawab doanya terlebih dahulu. Apalagi di saat sekarang ini ada kekhawatiran di hati saya akan banyak orang Kristen bersikap seperti itu. Tetapi tidak demikian dengan Simon. Meskipun belum Tuhan berkati, pulang dengan tangan kosong. Meskipun doanya belum Tuhan jawab, meskipun kebutuhannya belum Tuhan penuhi, tetapi Simon tetap mau dipakai Tuhan, baik tenaganya maupun waktunya, juga perahu usaha pekerjaannya. Ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Orang banyak yang suka mendengar khotbah Yesus tadi itu
Mereka tidak mau bayar harga, tidak mau berkorban lebih lagi. Hanya maunya hanya sebatas sedikit jauh dari pantai. Artinya selesai dengar khotbah langsung pulang semua buru-buru. Tidak mau ke tempat yang lebih jauh, ke tempat yang lebih dalam. Kebanyakan orang suka dengan keramaian, ibadah dan kumpulan orang yang banyak pada hari Minggu itu ya. Tidak banyak yang mau ke tempat yang dalam dan sepi tentunya. Itulah hubungan yang personal pribadi berdua dengan Tuhan yang saya sebut hardline. Ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru," dia panggil guru ya. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Simon mulai mengagumi Yesus. Karena Simon posisinya tidak jauh dari Yesus. Bahkan paling dekat dengan Yesus. Satu perahu dengan Yesus. Sehingga Simon mengalami impartasi hadirat Tuhan dan kuasa perkataan Yesus. Dan Simon memanggil Yesus sebagai guru, rabi ya, guru, meskipun Simon belum kenal Yesus sebelumnya. Tetapi pengetahuan tentang Tuhan atau teologia itu belum tentu membuat seseorang bertobat. Tanpa hubungan rohnya, hotline dengan Tuhan hidup terlebih dahulu melalui perjumpaan pribadi di tempat yang dalam dan sunyi. Susah untuk orang bisa bertobat hanya berdasarkan pengetahuannya dia. Kata Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-6, "Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi roh yang menghidupkan." Suatu hari saya pergi memenuhi undangan pelayanan di sebuah kota yang jauh dari kota saya. Dan juga saya belum pernah ke pulau tersebut selama 4 hari undangannya waktu itu. Maka saya membawa perlengkapan komunikasi seperti handphone beserta pulsa yang cukup banyak untuk saya bisa berkomunikasi dengan keluarga saya ya, yang saya tinggal di rumah dalam waktu 4 hari tersebut. Namun sesampai di tempat pelayanan, saya mencoba telepon istri saya berkali-kali dan tidak berhasil. Kemudian hamba Tuhan yang mengundang saya memberitahu saya bahwa operator telepon yang saya gunakan saat itu tidak bisa digunakan sama sekali di tempat itu karena tidak ada sinyal sama sekali. Meskipun handphone saya canggih dan pulsanya cukup banyak, tapi kalau tidak bisa digunakan untuk telepon, tidak bisa connect, ya percuma. Paling handphone tersebut hanya dipakai untuk pamer dan main games. Demikian pula dengan kehidupan ibadah rohani pribadi kita maupun ibadah di gedung gereja kita. Khotbah yang hebat, sarana gedung yang serba canggih, tetapi ibadahnya tidak terhubung dengan rohnya Tuhan, maka jemaatnya tidak memiliki hotline dengan Tuhan. Tidak ada pertobatan yang terjadi. Tidak ketemu impartasi hadirat Tuhan. Dan tidak mengalami perjumpaan kuasa ibadah Roh Kudus yang menjamah dan mengubahkan hidup seseorang. Lain halnya dengan Simon. Memang Simon punya banyak alasan untuk tidak melayani permintaan Tuhan. Tetapi impartasi hadirat Tuhan dan kuasa firman Tuhan yang diterima oleh Simon telah meniadahkan semua alasan yang kedengarannya masuk akal. Bagaimana dengan Anda sekalian? Kalau kita mulai pandai mengarang banyak alasan yang memang masuk akal untuk menunda atau bahkan menolak untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya, wah, jangan-jangan api impartasi cinta Anda kepada Tuhan sudah mulai padam. Coba kita sebentar mengenang kembali masa-masa dulu pada saat kita lagi jatuh cinta dengan seseorang. Ingat,
Kita bahkan tidak membutuhkan alasan untuk menyenangkan dan melayani orang yang kita cintai. Segala apapun alasan yang mungkin kita abaikan. Karena itu jangan ikut Tuhan dari jauh. Pastikan posisi Anda dekat dengan Tuhan. Satu perahu dengan Tuhan. Satu tujuan dengan Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan. Dalam hadiratnya Tuhan. Ayat yang kelima. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Ada banyak orang yang suka mendengar firman Tuhan saat itu, tetapi hanya 2 orang saja yang mau dan berani mempraktekkannya di tengah-tengah kondisi yang lagi sulit dan tidak masuk akal. Bayangkan, siang hari cari ikan. Dan hasilnya luar biasa ternyata. Tidak tanggung-tanggung berkatnya. Sampai jala dan perahunya pun kewalahan menampungnya. Sehingga dia butuh 2 perahu untuk menampungnya. Itu cara Tuhan memberkati hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa menang bersaing dengan Tuhan dalam hal memberi. Memberi waktu, tenaga, dan satu perahu yang Simon berikan untuk Tuhan pakai untuk pelayanan firman Tuhan. Dibalas Tuhan dengan 2 perahu penuh melimpah dengan ikan yang besar dan banyak. Sekarang ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, nah sekarang Tuhan, pergilah daripadaku karena aku seorang berdosa. Tadinya Simon sekedar kagum akan pengajaran Yesus, sehingga Simon memanggil Yesus sebagai guru atau rabi. Bagi orang lain yang melihat atau menonton peristiwa tersebut, keajaiban terbesarnya adalah banyaknya ikan atau berkat yang Simon dapatkan saat itu. Tetapi bagi Simon, perkara terbesarnya bukan pada banyaknya ikan yang dia dapatkan sebagai mujizatnya. Maka Simon menyadari rohnya hidup kembali tiba-tiba. Hal ini ditandai dengan kesadaran Simon sebagai orang yang berdosa. Begitu sukacitanya hati Simon mengetahui rohnya telah terhubung kembali dengan roh Tuhan, membuat dia tersungkur di depan Yesus dan memanggil Yesus sebagai Tuhan, bukan lagi rabi atau guru. Itulah juga yang dialami oleh Daud seperti yang dituliskannya di kitab Mazmur 51 ayat 13 dan 14. Mazmur 51 ayat 13 dan 14. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, Inggrisnya dari hadiratmu, atau bahasa Ibraninya panim, wajahmu, hadiratmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. 14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, roh yang berkobar-kobar semangatnya. Ketakutan Daud bukan takut hartanya lenyap atau takut tahtanya hilang, tetapi yang paling Daud takutkan adalah kalau dia terbuang di luar hadirat Tuhan dan kehilangan roh Tuhan, sehingga dia tidak peka lagi akan dosa. Hak lainnya tidak ada lagi. Daud menjadikan hubungan pribadinya dengan hadirat Tuhan sebagai kegirangan yang tiada duanya. Luar biasa. Masihkah hadirat Tuhan menjadi kegirangan bagi kita semua? Melebihi harta kita, melebihi hobi, maupun semua prestasi yang pernah kita capai dalam hidup ini. Ada orang Kristen yang tertipu oleh iblis dengan banyaknya berkat materi yang dia dapatkan, atau mungkin buat pengkhotbah, mungkin banyaknya jadwal undangan yang dia terima. Lama-kelamaan tanpa dia sadari, kesadaran untuk tetap hidup kudus semakin melemah suara di rohnya. Karena apa? Karena dia tidak mau bayar harga berkorban untuk pergi berdua dengan Yesus ke tempat yang dalam, yang sunyi,
yang sepi, membangun hubungan hotline-nya dengan berbagai macam alasan yang sepertinya masuk akal yang mereka buat. Akhirnya Simon menemukan tujuan hidup dan sukacitanya ada dalam hadiratnya Tuhan. Nah, kata Injil Lukas 5 ayat 11, ayat terakhir ini, Lukas 5 ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu berkat perahunya, semua benda-benda itu. Dia lalu mengikut Yesus. Simon setia mengikut Yesus Tuhannya sampai selamanya. Jangan biarkan apapun dan siapapun mengalihkan hotline, distract hotline kita ke hal yang lain. Karena hubungan yang intim dan pribadi dengan Tuhanlah yang menjadi milik kita kekal selama-lamanya. Kiranya ibadah yang kita adakan di rumah kita selama ini yang sepi, tidak seramai ibadah raya minggu di gereja, membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat dan dalam tentunya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami menaruh tangan kami di dada masing-masing. Kami bisa menguji denyut hubungan kami dengan Engkau, hotline kami. Tuhan, Engkau yang tahu isi hati kami, Tuhan. Satu pun tidak ada yang teralihkan. Kami mengakui Tuhan, Simon mengajar kami sangat indah sekali. Simon tidak pernah silau dengan mujizat berkat yang melimpah. Tapi bagi Simon yang terbesar adalah mujizatnya ketika dia menyadari rohnya yang mati selama ini tiba-tiba hidup kembali. Dia terkoneksi dengan rohnya Tuhan. Dia bisa merasakan kasihnya Tuhan. Dia bisa menangis bersama Tuhan. Dia bisa tertawa bersama Tuhan. Hidup yang sangat indah. Kehidupannya sangat indah sepanjang hidupnya Simon. Dia bisa merasakan sentuhannya Tuhan. Bisa merasakan kebaikannya, sayangnya Tuhan. Karena rohnya sudah connect dengan rohnya Tuhan. Jangan biarkan Tuhan Yesus berkat materi yang melimpah membuat kami meninggalkan atau kami kehilangan roh-Mu yang kudus dalam hadirat-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur berkebaikan. Kami berjanji Tuhan Yesus tidak akan pernah menukar dengan hal-hal yang lain, baik hobi kami, harta kami, maupun pujian manusia, prestasi kami. Karena hotline kami dengan Engkau adalah milik kami yang kekal selama-lamanya sampai di surga yang mulia nanti Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar ya Tuhan, kami akan memperingati harga yang Engkau bayar untuk membeli kami, menebus hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi milik-Mu, diberkati oleh Engkau, dilindungi oleh Engkau, disertai oleh Engkau, disayang oleh Engkau, karena kamilah milik yang paling berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur hati kami, ampuni semua dosa kami, karena dosa menghalangi berkat Tuhan masuk dalam hidup kami. Tapi pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan membuat roh kami hidup, dan itu membuka keran darah Yesus untuk menyucikan semua dosa dan kelemahan dalam hidup kami. Kami sambut tubuh dan darah-Mu Yesus dengan penuh ucapan syukur, penuh kasih. Haleluya. Amin. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menyiapkan roti dan juga anggur atau minuman yang berwarna merah atau teh juga diperbolehkan untuk kita angkat tinggi-tinggi lebih dahulu. Roti tinggi-tinggi kita angkat sama-sama, mari. Dan dengar firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Roti melambangkan tubuh Yesus ini. Hidup kita yang lama ditukar dengan hidupnya Yesus.
Haleluya. Tubuh kita yang penuh penyakit ditukar dengan bilur Yesus yang ada di tubuhnya Yesus, yang memberi kesembuhan kepada kita. Haleluya. Dengar firman Tuhan, pada malam waktu Yesus hendak diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Dia pecahkan roti itu, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan, yang dia pecah-pecahkan bagi kamu sekalian. Jemaat yang Allah kasih pada saat ini, apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi bersama-sama, kita syukuri atasnya, adalah titik kontak kita untuk bersekutu dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita makan sama-sama dengan percaya, sambil ingat korban Yesus di kayu salib. Mari. Dan sekarang persiapkan anggur atau minuman. Kita angkat tinggi-tinggi, cawan atau gelas atau apapun, silakan. Dan dengar firman Tuhan sebelum kita minum bersama-sama dengan iman. Setelah makan, Yesus mengambil cawan, katanya. Cawan ini adalah perjanjian baru, amin, yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku Tuhan. Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa cawan yang kita angkat tinggi ini adalah titik kontak kita untuk bersekutu dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita minum bersama-sama, yuk, dengan penuh iman, percaya, sambil ingat korban Yesus di kayu salib. Mari. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, kita buat komitmen di hadapan Tuhan. Janji kita kepada Tuhan untuk setia dipakai Tuhan. Apapun yang ada pada kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah membeli seluruh hidup kita. Hari ini, hidup masa lalu kita, bahkan hidup masa depan kita, sampai selama-lamanya. Kita buka tangan kita di hadapan Tuhan, tengadah ke atas, karena berkat kita datang dari atas, hikmat kita datang dari atas, pertolongan kita datang dari atas. Jemaat yang Allah kasih pada saat ini, terimalah berkat dari Bapa yang sayang sama kita, berkat dari Tuhan yang tidak bisa menahan berkatnya. Dia beri semua berkat yang dapat Dia beri untuk kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus yang hidup dalam hidup kita, memimpin kita untuk hidup dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Berani hidup benar dan memuliakan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Memberkati usaha pekerjaan, memberkati saldo di bankmu, memberkati tabunganmu, memberkati adonanmu, makananmu, semua dipelihara, dicukupkan oleh Tuhan. Memberkati kesehatanmu, satupun tidak ada yang sakit. Di dalam nama Yesus, ya, dan darah Yesus membungkus kami semuanya. Memberkati sekolah, memberkati masa depan kita, keluarga kita, rumah tangga kita,
hubungan kita di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Janji ini dinyatakan sah, ya dan amin, menjadi milik kita sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.